Prestasi gemilang pembangunan Tiongkok. Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok 70 tahun silam, Partai Komunis Tiongkok telah memimpin negeri ini hingga mengalami perubahan dahsyat yang mengguncang dunia. Ini adalah 70 tahun lompatan besar peningkatan kekuatan nasional Tiongkok secara menyeluruh. GDP Tiongkok telah melonjak dari hanya 30 miliar dolar Amerika pada masa awal berdirinya negara hingga menjadi 13,6 triliun dolar pada tahun 2018 atau naik 452 kali lipat. Tiongkok telah memantapkan posisi sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Tiongkok juga merupakan negara produsen manufaktur terbesar dunia, negara perdagangan produk komoditas terbesar dunia, sekaligus negara dengan cadangan devisa terbesar di dunia. Saat ini Tiongkok telah menjadi mesin penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi global. Pencapaian besar Tiongkok di bidang teknologi membawa angin segar bagi masyarakat dunia. Tiongkok juga terus mencetak keberhasilan yang mengagumkan dalam berbagai proyek pembangunan nasional. Infrastruktur di dalam negeri pun senantiasa mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Ini adalah 70 tahun peningkatan kesejahteraan rakyat Tiongkok secara besar-besaran. Pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita di Tiongkok telah melonjak dari hanya sekitar 70 dolar pada masa awal berdirinya negara hingga menjadi 9.470 dolar pada tahun 2018, naik 135 kali lipat. Angka harapan hidup rata-rata di Tiongkok mencapai 77 tahun atau 5 tahun lebih tinggi daripada rata-rata dunia. Layanan asuransi hari tua di Tiongkok telah menjangkau lebih dari 900 juta jiwa, sedangkan layanan asuransi kesehatan dasar di Tiongkok telah menjangkau 1,35 miliar jiwa. Keduanya telah menjadi jaringan jaminan sosial yang terbesar di seluruh dunia. Sejak diberlakukannya kebijakan reformasi dan pintu terbuka di Tiongkok 40 tahun silam, lebih dari 700 juta penduduk telah dientaskan dari kemiskinan. Proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan telah berkurang drastis dari 97,5% 40 tahun silam menjadi 1,7% pada saat ini. Prestasi Tiongkok dalam mengurangi jumlah penduduk miskin adalah sebuah keajaiban yang terpatri abadi dalam sejarah umat manusia. Ini adalah 70 tahun pemantapan posisi Tiongkok di mata dunia internasional ke level tertinggi dalam sejarah. Tiongkok aktif mendorong gaya diplomasi negara besar yang berkarakteristik Tiongkok. Jumlah negara yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok telah meningkat dari sepuluhan negara pada masa awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok menjadi 179 negara pada saat ini. Tiongkok telah membangun 110 hubungan kemitraan dengan berbagai negara di dunia. Tiongkok juga telah menjadi negara penyumbang iuran keanggotaan sekaligus negara penyumbang biaya pemeliharaan perdamaian terbesar kedua bagi PBB. Di antara 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok adalah negara pengirim pasukan pemelihara perdamaian dengan jumlah terbesar. Tiongkok senantiasa membela piagam PBB beserta segala visi dan prinsip-prinsipnya. Tiongkok juga memperjuangkan ekonomi dunia yang terbuka serta berpartisipasi aktif dalam reformasi tata kelola global. Tiongkok memprakarsai pembangunan bersama Belt and Road serta mendorong terciptanya pola baru hubungan internasional yang konstruktif dan terwujudnya komunitas masa depan bersama umat manusia. 70 tahun, 20 hari lebih, transformasi historis yang dialami Tiongkok ini yang begitu dalam, begitu luas cakupannya, dan begitu besar pengaruhnya adalah suatu keajaiban yang langka, yang bahkan belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah dunia. Hubungan Tiongkok-Indonesia yang selalu solid hingga selamanya. Indonesia adalah negara tetangga yang penting bagi Tiongkok, dan demikian pula sebaliknya. Tiongkok adalah negara tetangga yang penting bagi Indonesia. Hubungan persahabatan antara kedua negara telah bersejarah panjang. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang membangun hubungan diplomatik dengan Tiongkok segera setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok.
Kedua negara telah bekerja sama dengan negara-negara lain di Asia dan Afrika dalam mengikrarkan semangat Bandung yang merupakan sumbangsih historis kedua negara dalam mendorong terwujudnya tatanan hubungan internasional yang baru. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo, hubungan kedua negara berkembang dalam jalur kemajuan yang sangat pesat. Hubungan bilateral kedua negara saat ini berada pada masa yang terbaik sepanjang sejarahnya. Pertama, peningkatan intensitas hubungan kontak tingkat tinggi antara kedua negara. Dalam 6 tahun terakhir ini, Presiden Xi Jinping telah 2 kali mengunjungi Indonesia, sedangkan Presiden Joko Widodo telah 5 kali mengunjungi Tiongkok. Kedua kepala negara telah menggelar pertemuan untuk ke-8 kalinya dalam KTT G20 yang baru saja digelar di Osaka. Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang juga menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi segera setelah terbentuknya Kabinet baru Tiongkok pada tahun 2018 lalu. Kedua, penyelarasan menyeluruh antara strategi pembangunan nasional kedua negara. Tiongkok dan Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong pembangunan Belt and Road dan poros maritim dunia. Pengerjaan 26 titik kontrol dan kunci sepanjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung telah dimulai. Terowongan Jatiwaringin menjadi terowongan persimpangan pertama pada keseluruhan jalur kereta cepat ini. Kedua negara juga telah resmi memulai kerjasama antar pemerintah dalam program pembangunan Koridor Ekonomi Komprehensif Regional Indonesia. Komite bersama yang dibentuk kedua negara terkait pembangunan koridor ini telah menggelar pertemuan perdananya. Kedua negara juga bekerja sama dalam pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur yang penting di Indonesia yang memberikan manfaat luas baik secara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat Indonesia. Ketiga, kerjasama ekonomi perdagangan antara kedua negara telah membuahkan hasil yang bernas. Volume perdagangan Tiongkok-Indonesia pada tahun 2018 telah mencapai 77,4 miliar dolar, 11.000 kali lipat lebih besar dibandingkan pada masa awal dijalinnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Selama 8 tahun berturut-turut, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Tingkat pertumbuhan ekspor Indonesia ke Tiongkok senantiasa lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan volume perdagangan bilateral maupun tingkat pertumbuhan ekspor Tiongkok ke Indonesia. Semakin banyak produk khas asal Indonesia yang telah berhasil menembus pasar Tiongkok. Investasi langsung dari Tiongkok di Indonesia pada paruh pertama tahun ini saja telah mencapai 2,29 miliar dolar. Sudah hampir menyamai nilai total sepanjang tahun lalu. Keempat, peningkatan hubungan kontak antara kedua negara di berbagai bidang. Tiongkok selama beberapa tahun beruntun telah menjadi negara sumber wisatawan asing terbesar bagi Indonesia. Tahun ini, jumlah wisatawan asal Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia akan melebihi 2,5 juta orang. Tiongkok juga telah menjadi negara destinasi studi luar negeri kedua bagi pelajar Indonesia. Saat ini, lebih dari 15.000 pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Tiongkok. Panda Besar Tiongkok juga telah berdomisili di Indonesia, menjadi duta istimewa yang memikat hati warga Indonesia. Hubungan kontak antara kedua negara juga terus ditingkatkan dan diperluas di berbagai bidang, termasuk di bidang ketentaraan, pemerintahan daerah, olahraga, keagamaan, kepemudaan, media, dan lain sebagainya. Peningkatan kualitas hubungan Tiongkok-ASEAN. Kepercayaan politik di antara kedua belah pihak terus menguat. Presiden Xi Jinping telah menekankan bahwa arah besar perkembangan hubungan jangka panjang antara Tiongkok dan ASEAN adalah pembentukan hubungan kemitraan strategis pada level yang lebih tinggi, serta pembentukan komunitas masa depan bersama Tiongkok-ASEAN yang lebih solid. The Jakarta Channel juga memainkan peranan yang semakin penting dalam hal ini. Kerjasama ekonomi perdagangan juga semakin erat. Pada paruh pertama tahun ini, untuk pertama kalinya, ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar kedua bagi Tiongkok. Kedua pihak telah sepakat untuk melakukan penyelarasan mendalam antara strategi pembangunan Belt and Road dengan Master Plan Interkonektivitas ASEAN 2025. Kedua pihak juga sepakat untuk memajukan kerjasama Sungai Lancang Mekong
serta Tiongkok, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asian Growth Area atau BIMP-EAGA demi mendorong terwujudnya integrasi komunitas ASEAN. Kontak people to people antara kedua pihak telah mencapai intensitas tertinggi sepanjang sejarah. Berbagai kerjasama seperti Forum Tingkat Tinggi Media Tiongkok ASEAN, Beasiswa Pemimpin Muda Tiongkok ASEAN, dan Forum Jakarta Hubungan Tiongkok ASEAN semakin mempererat hubungan kontak antara kedua pihak. Konsensus internasional antara kedua pihak juga terus meningkat. Kedua pihak memiliki kesamaan dalam menolak praktik proteksionisme dan unilateralisme dalam perdagangan. Kedua pihak telah sepakat memperjuangkan sistem perdagangan multilateral yang berlandaskan pada aturan dan berkomitmen untuk mendorong negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif regional atau RCEP. Kedua pihak juga berkomitmen untuk memperkuat komunikasi dan dialog dalam menghadapi isu-isu penting, serta untuk memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan.